bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuri, dan saya Bu Resti. kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis saghiri ka'annakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silakan disimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah kita akan segera belajar. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran ke-5 dan 6 nih. Alhamdulillah. Hebat-hebat. Ayo tetap semangat ya. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Baik anak-anak, perhatikan ke depan. Kita hari ini akan mempraktikkan gerakan lokomotor secara bervariasi. Ingat ya, namanya lokomotor berarti berpindah ya. Dan ingat, sebelum melakukan gerakan lokomotor, kita pemanasan terlebih dahulu. Yuk, ikutin Pak Riki ya. Bisa semuanya? Oke, siap. Pemanasan dulu ya. Oke, tangannya di pinggang. Kita pemanasan dulu. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Pemanasan yang ketiga, pundaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar lagi, semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat. Oke, pemanasan yang keempat. Tangannya diginiin, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemanasan ini dilakukan agar tidak ada cedera, baik cedera otot maupun lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita mulai meregangkan kedua tangannya, meregangkan kedua pergelangan tangan, semuanya. Oke, baik. Sekarang pinggangnya. Oke, siap. Ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke samping kanan 2 kali, kiri 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hebat. Yuk, sekarang kita di lututnya kita gangkan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung lagi balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah siap untuk melakukan gerakan lokomotornya? Oke, siap. Kita akan praktikkan seperti di gambar ini. Ingat, bervariasi. Melompat adalah gerakan lokomotor. Sekarang kita ke depan. Siap. 1. Hebat. Oke. Sekarang yang keduanya. Ke belakang. 2. Hebat. Variasi yang ketiga. Ke kanan. Tunggu dulu ya, geserin dulu. Oke. Ke kanan. Mulai. 1. Lompat lagi. Ke kiri. 1. Oke, pintar. Ke depan. Belakang. Kanan. Kiri. Ya, diloncat ya, namanya meloncat ya. Ke depan. 1. Pintar. 2. Belakang. Kanan. 3.
Empat. Oke. Oke, jangan langsung berhenti ya. Regangkan lagi kedua kakinya. Oke, sambil menunggu ke yang lainnya, kita gerak yang lain ya. Siap? Masih ingat anak-anak? Oke, ikutin Pak Riki ya. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Siap? Sekali lagi. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Sekali lagi ya. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Oke, good. Kita lanjut ya anak-anak ya. Oke, kita tadi sudah melakukan gerakan lokomotor bervariasi. Melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke kanan, melompat ke kiri. Tepuk tangan dong untuk anak-anak yang soleh, solehah, dan kuat. Ingat loh, Allah lebih mencintai orang muslim yang kuat daripada orang muslim yang lemah. Karenanya kita harus kuat. Baik kuat imannya, kuat jasmaninya, dan kuat semuanya. Apalagi kuat iman takwa, dan pastinya kuat juga ilmu pengetahuannya. Oke, next. Kita siap? Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar pengamalan sila ketiga Pancasila. Yuk dibuka bukunya halaman 178. Semangat ya, enak ya, diawali dengan gerakan lokomotor. Jadinya kita termotivasi. Nah, masih ingat anak-anak lafaz bunyi sila ketiga? Apa? Persatuan Indonesia hebat. Terus diingat, terus dihafal, dan diamalkan. Kalian akan jadi warga negara Indonesia yang paling mantap, paling hebat, Pancasilais. Ya, kita mulai ya. Perhatikan. Sudah dibuka halaman 178? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sila-sila Pancasila harus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat adalah, siap. Pertama, Faris ikut bekerja sama membersihkan selokan di lingkungan bersama warga. Oke, lanjut. Nina dan ibu-ibu bergotong royong memasak untuk semua warga yang sedang bekerja bakti. Nah, ini dua contoh yang baru kita dapat. Banyak lagi contoh yang lain. Intinya anak-anak, dalam sila ketiga ini, persatuan Indonesia, bagaimana cara kita agar bisa mempersatukan seluruh warga Indonesia. Itu umumnya. Khususnya warga sekitar kita. Atau di lingkungan kita. Nah, dalam cerita ini, Faris bekerja sama membersihkan selokan di lingkungan bersama warga. Berarti ini di lingkungan rumahnya Faris. Begitupun juga Nina. Nina dan ibu-ibu bergotong royong memasak untuk semua warga yang sedang bekerja bakti. Nah, itu ya contohnya pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke anak-anak, bagaimana? Bisa ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya pembelajaran ini akan dilanjutkan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti.
Halo anak-anak, setelah Pak Riki jelaskan akan dilanjutkan oleh Bu Resti. Nah, sebelumnya yuk dibuka dulu halaman 182 buku paketnya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan belajar lagi tentang kalimat penolakan. Nah, kemarin sudah Bu Resti jelaskan ya kalimat penolakan. Nah, diingat-ingat, kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Ya, berarti kalimat penolakan itu kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Nah, untuk menyampaikan kalimat penolakan harus disampaikan dengan sopan. Nah, kalimat penolakan sekali lagi nih diingat-ingat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-cirinya apa? Tidak setuju, tidak mau, maaf, terima kasih, dan lain kali ya. Nah, misalnya kalau kamu diajak kemana gitu kan oleh orang lain, yuk ikut yuk, tetapi kamu tidak bisa karena ada acara lain, maka kamu bisa mengucapkan apa kalimat penolakannya? Bagaimana? Terima lain kali ya, saya tidak bisa ikut dengan kamu karena aku harus pergi dengan orang tuaku. Ya, diingat-ingat ya nak, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan kamu ditawari sesuatu, ditawari makan, atau enggak ditawari minum, tetapi kamu tidak suka atau kurang suka dengan makanan tersebut. Nah, kamu bisa mengucapkan terima kasih, tetapi saya kurang suka dengan makanan itu. Ya, gampang ya anak ya, mudah dipahami ya. Kemarin kita sudah bahas juga kan ini, diingat-ingat selalu ya nak kalimat penolakan. Oke, selanjutnya, nah kita akan belajar tentang cara membaca. Nah, cara membaca yang dilakukan secara cermat terhadap teks bacaan disebut yaitu membaca intensif. Nah, ini diingat-ingat nih nak nih, cara membaca yang dilakukan secara cermat. Nah, terhadap teks bacaan itu disebut membaca intensif. Diingat-ingat ya nak. Nanti siapa tahu aja ulangan ini keluar. Ya. Lalu membaca lisan adalah membaca lantang. Apa itu lantang? Membaca keras ya. Dengan suara yang keras itu ya, itu adalah membaca lisan. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Riki dan Bu Resti. Selanjutnya kita belajar bersama-sama ya dengan Bu Nuri ya. Nah, silakan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 184. Sudah? Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila keempat dan sila kelima. Meskipun kita sudah berulang kali belajar mengenai pengamalan sila 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu kalian pasti masih banyak yang masih bingung, ya kan? Maka dari itu, kita belajar lagi, kita ingat-ingat kembali, dan agar kalian faham ya perbedaannya, bagaimana pengamalan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemarin sudah dijelaskan pengamalan sila 1 sampai sila ketiga. Nah, sekarang sila keempat dan sila kelima. Nah, simbol dari sila keempat apa? Kepala banteng. Kemudian bunyinya bagaimana sila keempat? Yang paling panjang ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semua
sila ini nak, sila-sila Pancasila ini kita harus diamalkan nih. Apa itu Bu Nuri diamalkan? Diamalkan ini adalah dilaksanakan ya, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila itu sendiri ya yang sudah kita ketahui ya, diantaranya pemilihan ketua kelas ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita rincikan lagi ya. Kita rincikan yang pertama, melakukan musyawarah dalam memutuskan keputusan tuh. Jika ada perbedaan pendapat atau ingin memutuskan suatu hal atau suatu kegiatan, itu hendaknya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu ya. Musyawarah itu dengan cara apa Bu Nuri? Kita misalkan pemilihan ketua RT. Nah, kita ingin memutuskan nih siapa nih yang jadi ketua RT nih. Nah, bagaimana caranya? Dengan melakukan musyawarah, kita kumpulkan seluruh warga masyarakat terlebih dahulu, kemudian kita ambil voting ya kan. Nah, itulah yang dinamakan musyawarah ya. Kemudian yang kedua, menerima hasil putusan musyawarah dengan lapang dada. Tuh, ketika hasil musyawarah tadi, misalkan pemilihan ketua RT, ada 2 calon nih, Pak Adi dan Pak Budi. Pak Adi dan Pak Budi ini ternyata, misalkan yang menang adalah Pak Adi. Nah, kemudian Pak Budi sikap yang baik bagaimana? Menerima. Semua pendukung Pak Budi juga harus menerima hasil keputusan, karena itu sudah dilakukan dengan musyawarah, sudah diambil voting, ya. Jangan misalkan tidak terpilih kemudian marah-marah, saling bertengkar. Nah, itu yang tidak benar ya. Padahal pengamalan dari sila keempat adalah menerima. Kita harus menerima hasil putusan musyawarah itu dengan lapang dada. Lapang dada itu dengan ikhlas ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Nah, ini nih kadang nih ya yang masih masyarakat Indonesia masih menyepelekan menghormati pendapat orang lain. Bagaimana Bu Nuri? Misalkan nih contoh tadi, ketika ingin bermusyawarah atau mengambil voting pemilihan ketua RT, nah pasti nih ada beberapa orang yang berbeda pendapat. Misalkan oh kita musyawarahnya di rumah Pak Adi yuk. Jangan, aku tidak sependapat, aku tidak setuju. Menurut aku kita bermusyawarah misalkan di balai desa, seperti itu. Nah, itu adalah pendapat, menghormati pendapat orang lain ya, menghormati omongan orang lain ya. Begitu juga, jangan misalkan nanti nih kalian sedang berbicara dengan teman-temannya. Kita juga harus menghormati orang yang sedang berbicara, pendapatnya mereka juga ya. Itulah nah, ciri-ciri orang yang mengamalkan sila keempat. Kita saling menghormati dan menghargai juga perbedaan ya. Perbedaan pendapat. Pasti pendapat kita dengan pendapat orang lain itu pasti beda-beda sayang ya nak ya. Tidak mungkin pendapat kita itu sama dengan orang lain. Misalkan kamu ada yang suka, misalkan ada yang suka pelajaran matematika, ada juga yang tidak suka menyukai pelajaran matematika. Nah, itulah ya pendapat dan hak orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai. Misalkan ya nak ya, tapi kelas 2 harus bisa menyukai semua pelajaran ya. Iya kan, pinter-pinter dan anak solih-solihah. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, menghadiri berbagai acara masyarakat setempat. Misalkan nih di balai desa, oh ada acara kerja bakti tuh, oh kita hadir. Nah, kenapa kita harus hadir? Karena bukti dari kita mengamalkan sila keempat. Itulah nak. Ada lagi contoh, oh itu ada acara di rumahnya Pak RT, acara tentang menyiapkan lomba 17 Agustus misalkan. Nah, kita harus ikut menghadiri ya. Menjadi panitianya misalkan bisa. Mudah ya, diingat-ingat. Yang paling penting adalah kita hafalkan kata kuncinya per sila dalam Pancasila. Kalau sila keempat ini kata kuncinya apa? Permusyawaratan. Nah, ya, maka dari itu hal-hal atau pengamalan yang bisa kita laksanakan itu berkaitan dengan musyawarah. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya,
Pengamalan sila kelima Pancasila masih di halaman 184. Simbolnya sila kelima apa? Padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Nah, sila-sila Pancasila ini juga harus kita amalkan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, yang kita hafalkan dulu adalah kata kuncinya sila kelima. Ini apa sih kata kuncinya? Nah, berkali-kali Bu Nuri bilang ya, sila kelima itu kata kuncinya adalah keadilan. Coba kita lihat nih contoh pengamalan sila kelimanya. Yang pertama, memiliki rasa peduli terhadap sesama. Tuh, kita peduli terhadap sesama, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pinter, mau yang tidak, mau yang dia ya rasnya apa, bangsanya apa, kita harus peduli. Kalau dia membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa harus memberi, tanpa harus kita mendapatkan sesuatu, nggak boleh. Yang namanya kita menolong seseorang itu harus ikhlas tanpa pamrih. Ya, kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Nah, berkaitan ya, sila kelima ini berkaitan dengan sila ketiga. Tidak suka membedakan suku, agama, atau ras. Nah, ya sekali lagi. Memang di Indonesia ini banyak sekali suku-suku, ada berapa ratus suku. Ya, agama yang diakui di Indonesia juga ada 6 agama. Kemudian begitu pun dari berbagai ras yang bermacam-macam. Nah, itu kita berbeda-beda. Namun apa? Ingat simbol kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, yaitu tetap bangsa Indonesia ya. Jangan pernah membeda-bedakan dia sukunya apa, dia agamanya apa, dia rasnya apa. Misalkan ada tetangga kamu, pasti adalah 1 atau 2 orang di tetangga kamu yang berbeda agama kan. Nah, itu jangan kita beda-bedakan. Semuanya itu sama, semuanya itu adalah saudara kita, bangsa Indonesia. Yang terakhir, senang melakukan kegiatan sosial. Nah, karena kata kuncinya sila kelima ini adalah keadilan sosial, tuh ada kata-kata sosial ya, maka dari itu pengamalannya adalah senang melakukan kegiatan sosial. Contohnya apa? Kerja bakti, itu kegiatan sosial. Kerja bakti apa? Misalkan di masyarakat, kerja bakti membersihkan selokan agar tidak banjir, ya kan? Kalau di rumah contohnya apa? Kerja bakti membersihkan rumah, ya, ngepel, ada yang nyapu, ada yang membersihkan jendela, ya. Mudah ya anak-anak ya. Diingat lagi ya, pengamalan sila keempat bagaimana, sila kelima bagaimana. Cara mudah memahaminya adalah kita pahami dulu kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Oke, mudah ya. Selanjutnya, nah tentang olahraga nih, kalian tahu nggak kalau gerakan merangkak dengan 2 tangan diikuti kedua kaki, coba gimana? Merangkak dengan 2 tangan diikuti kedua kaki. Itu gerak apa kira-kira? Gerak harimau. Wow, gerak harimau. Nah, kita ingat kembali nih, gerakan lokomotor itu salah satunya apa? Gerak berjalan. Nah, pada posisi awal gerak berjalan dengan tangan adalah posisi awalnya ketika kalian berjalan maupun berlari. Itu posisi awalnya bagaimana? Berdiri. Mudah ya? Bisa ya? Baik, alhamdulillah sampai di sini kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian memahaminya dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nuri, Bu Resti, dan Pak Riki diingat-ingat dan kemudian insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, dan jangan lupa mengaji. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.